Halo guys, WhatsApp geng. Oke guys, berjumpa lagi bersama kita di sini, tukang kula-kuli dan tidak lupa tukang ngopi. Berjumpa lagi kita di sini guys bersama Soundjet. Kali ini progres kita hari ini cuman dapatnya lantai atas dengan lantai lantai dua belum semuanya terinstalasi. Hari ini sedikit agak kurang fit badan guys. Dan lagi kita di sini juga kerja sendiri. Ini kita persiapan balik kanan dulu. Kurang besok insya Allah kita lanjut. Kita berada di bangunan 4x12 guys. 4x12 ini bisa dilihat siripnya masih belum apa-apa, masih sangat kotor sekali, masih sangat harus dibersihkan guys. Kebetulan bangunan ini menggunakan lantai dari ulin, guys, lantai dari ulin. Kita hanya menggunakan di bangunan ini 412. Kita hanya menggunakan Twitter 12 biji saja untuk untuk ruang inapnya, hanya menggunakan 12 biji. Insya Allah kita akan live apa adanya guys. Ini proses kerja kita. Twitternya hanya ini guys. Itu Twitternya yang saya istilahkan sambut balik, itu istilah saya itu guys. Karena Twitternya bolak-balik. Itu Twitter sambut balik. Itu. Di sini kita hanya menggunakan 2 plus per lantai. Saya akan memperlihatkan sedikit arus terbang ala Soundjet. Kebetulan bangunan ini 4x12 penataan arus terbang burung nanti kita bisa lihat guys. Nah ini ruangan yang ada ini kurang lebih sekitar ukuran 4 meter guys, 4 meter. Bisa dilihat guys, itu Twitternya sangat jauh sekali. Siripnya belum kita apa-apain ya guys. Ini Twitter sambut balik kita. Ini kemudian lantainya menggunakan lantai ulin Twitternya. Nah untuk daya arus terbang burung memang harus kita batasin. Sebenarnya fungsi sekat ini di sisi lain kita pembatasan suara, kedua pembatasan daya gema pada kondisi bangunan, yang ketiga supaya daya terbang burung lebih terarah, rute burung lebih terarah guys. Nah nanti ini dia guys, ini sekat yang tengah. Ini adalah pintu kedua. Nanti posisi tariknya nanti dia guys di sini guys. Di sini yang di atas sudah terpasang, cuman kita di lantai 2 nanti di sini guys. Kurang lebih turun dari ini sekitar 40 cm. Kemudian ruangan utama, ruang kedua guys, ruang utama di sini ruangannya ukuran 4x4 juga. Posisi dan komposisi Twitter masih sama, hanya 6 biji saja. 6 biji karena saya lebih suka suara yang berisik daripada bising guys. Makanya kita konsep Twitter kita seperti ini. Yang kedua ini dia guys, lalu ada pertanyaan kawan-kawan terkait masalah penempatan suara tarik lar. Banyak pertanyaan dari kawan-kawan bahkan secara inbox atau telepon langsung, apakah wajib Twitter itu menghadap ke LMB? Menurut saya tidak guys. Bisa lihat ini proses kita. Karena suara tarik yang saya pakai, jenis Twitter yang saya pakai selalu sama dengan Twitter inap.
Itu yang saya pakai buat untuk tarik. Tidak ada perubahan ukuran atau tipe tweeter. Biasanya yang saya pakai untuk suara inap, itu juga yang saya pakai untuk tarik. Cuman nanti guys, ada daya power tersendiri yang untuk ruang terjun ini, ada daya power sendiri yang tariknya khusus. Kalau saya katakan istilahnya ini hanya penanda, bukan tarik utama. Bukan tarik utama yang seperti ini guys. Kalau menurut saya, ini hanya penanda arus terbang. Arus terbang, tapi power dari tarik itu sendiri berada di ruangan ini guys. Berada di ruangan ini. Ruangan terjunnya. Kemudian kita ini mengadopsi LMB sudut. Nah, itu LMB sudut kita. Itu. Itu LMB sudut kita, cuman tiang tengahnya belum kita potong karena bangunan ini baru selesai, masih kita proses terakhir, baru tiang tengahnya akan kita potong karena itu proses beton semua guys, beton. Jadi untuk penahan konstruksi, jadi kita tidak potong dari awal. Oke bro, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini sirip-siripnya belum bersih, terus masih banyak debu. Insyaallah besok kita pelan-pelan. Oke, Andi Yasmi, segret. Agak saya terus terang hari ini agak kecapean, agak kurang fit. Makanya kita pulang lebih awal. Oke guys, ini dia yang saya maksud tadi masalah suara tarik. Tidak semuanya, tidak seharusnya, tidak semestinya semua tarik lar itu menghadap ke LMB. Kita memanfaatkan daya putar burung, oleh karena itu kita perlu ruang daya putar. Tapi intinya tarik fokus itu ada di ruang terjun itu sendiri guys. Kalau volume nanti next lah kita bahas masalah strategi volume antara lar dengan void itu, yang bahasanya kerennya terjun bebas. Kebetulan ini ruang terjunnya sekitar 4x4 guys. Saya selalu menggunakan untuk tweeter tarik lar itu sama dengan tweeter yang kita pakai untuk ruang inap. Tidak ada perubahan atau perbedaan tipe Twitter. Makanya saya kadang kalau beli Twitter atau order Twitter cukup satu jenis saja. Satu jenis ya, kalau Audax 61 semua, kalau Kobel 61 semua, kalau Piro 85 semua. Karena itu yang kita pakai untuk ruang inap, itu juga kita pakai untuk ditarik pintu lar. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan kawan-kawan. Apakah mesti tarik lar itu menghadap ke LMB? Menurut saya tidak. Ada sebab, ada akibat kenapa tarik lar ini biasanya menghadap ke LMB. Yang pertama yang jadi pertimbangan adalah daya putar atau ruang putar burung itu sendiri. Kita harapkan burung mutar lebih dari 2 kali guys. Dimana dia mutar lebih dari 2 kali, insya Allah dia akan fokus ke suara tarik. Makanya arah putar burung harus kita atur. Kemudian penempatan titik-titik koordinat tariknya harus kita sesuaikan. Itu yang menurut saya yang perlu kita amati, yang perlu kita cerna dengan pemahaman kita, insting kita. Jadi menurut saya kawan-kawan tidak ada patokan sekian-sekian, yang tipe-tipe apa semua tidak ada. Yang jelas ini adalah apa yang kawan-kawan lihat adalah proses dari kerja kita. Silahkan disimak, kalau masuk akal silahkan dipakai, kalau tidak jangan. Yang jelas di sini kita mengutamakan ideologi, logika, daya pikir yang logis. Menurut saya juga, apakah burung itu banyak mutar ke kanan, mutar ke kiri, suka-suka burung lah.
Kalau LMB-nya sebelah kiri, otomatis burung akan memutar ke searah. Kalau LMB-nya di sebelah kanan, dari ruang putar itu otomatis burung akan memutar ke kanan juga. Kalau ke kiri ya ke kiri juga. Oke bro, itu tentang suara tarik kelar yang kita sampaikan. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan. Kalau mau diaplikasikan juga ya silahkan. Tapi intinya kembalikan kepada kawan-kawan, jalankan instingnya masing-masing. Seperti kita naik mobil guys, kita lewat di jembatan, lewat di kubangan, lewat di parit, bawa kendaraan tidak mesti bannya harus kita lihat, tapi insting itulah. Oke bro, terima kasih. Sampai jumpa di live kita. Insya Allah kita besok live kembali ke proses penanganan sirip dengan cara-cara kerja kita. Inilah proses kerja kita yang bisa kita perlihatkan dan kita share ke kawan-kawan. Saya tidak pandai juga dalam menyusun kalimat ketik-ketikan yang panjang lebar. Silakan kawan-kawan menilai sendiri, menelaah sendiri dengan logikanya, mencermati dengan daya akal sehatnya. Terima kasih, sukses untuk semuanya bro. Terima kasih atas dukungan dan supportnya kawan-kawan juga. Dan jangan lupa guys, kita ada channel YouTube namanya Soundjet Chen Pukis, yang dulunya ada juga Chen Pukis. Silahkan di subbreaker saja seikhlasnya. Kalau ini edukasi yang kita sampaikan ke kawan-kawan, kalau masuk akal silahkan di subbreaker saja. Oke, kita balik kanan dulu guys. Hari ini saya kurang fit, terasa sangat lelah sekali. Besok masih kita lanjut lagi, insya Allah. Mudah-mudahan cepat finish. Dan kalau ada burung nanti kita tes, kalau tidak mau di apa. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di live kita berikutnya. Oke guys, terima kasih. Salam Soundjet.